Bos, beli bunga. Selamat datang. Oh Yang Hao. Benar-benar kamu. Jingye Quan Quan. Hao. Kalau mau kasih aku bunga, aku pilih sendiri. Aku mau mawar putih. Bos, tidak dengar ya? Mawar putih setengah lusin. Setengah lusin maksudnya 6 biji ya? Kamu terlalu pelit, kalau gitu jangan kasih deh. Kalau gitu minimal 50 biji. 50 biji agak mahal. Aku baru saja menempatkanmu sebagai kepala departemen di perusahaan ayahku. Kamu tidak bisa beli 50 mawar putih ya? Kamu masih mau jadi pacarku nggak? Baiklah. Kalau gitu 50 biji. Maaf, mawar putih habis, mawar merah boleh? Kalau mawar putih nggak ada, aku nggak mau mawar merah itu. Itu untuk orang biasa. Sudahlah, ajak aku dan Yuing minum kopi saja. Anwo, bunganya sudah dibeli? Kalian belum selesai? Aku sudah selesai belanja di 2 toko baju. Kuang Kuang Jong Kuang Kuang. Kalian kenal ya? Pei Karduan Tianlu. Katanya dia anak pejabat perusahaan makanan terkenal. Anak pejabat. Anak pejabat kerja di toko bunga ya? Maaf, mawar putih yang kalian mau. Hari ini sudah habis, kalau perlu. Setelah kami restock, bisa kami kirim. Buru-buru mengusir tamu ya? Apa karena merasa bersalah? Anluo, sudah kita pergi saja. Tianle adalah teman kita. Kalau sudah tidak sengaja bertemu dengan pacar kesayangannya, kita seharusnya menjamu dia dong. Sebagai anak pejabat, di tempat kumuh seperti ini, pakai seragam kerja yang kotor. Sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Entah keluarga jatuh miskin, atau sengaja menipu. Menurutku, kamu mendekati Tianle tidak ada niat baik. Nona, tolong perhatikan kata-katamu. Duan Tianle adalah teman kita. Teman, kamu baik-baik saja. Hanya kalian orang miskin ini pantas berteman dengan Tianle? Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian hanya mengincar uangnya, kan? Anluo. Tenanglah, bukankah kamu ingin minum kopi? Ada tempat yang bagus di dekat sini. Diam, aku akan mengantarmu. Ada urusan apa kamu? Apa kamu pacarku? Tentu saja. Kamu sebenarnya di pihak mana? Kita tidak perlu berurusan dengan para penipu ini. Ayo kita pergi. Anwo, sudahlah, kita pergi saja. Aku bilang pada kalian, hentikan ini. Tidak dengar. Kalian para penipu, cepat pergi. Jangan ganggu lagi. Kalian berani memukul pacarku? Kalian tunggu saja, semua pergi. Aku memukulnya kenapa? Aku memang memukulnya, kamu tunggu saja. Sudahlah. Aku akan memukulmu juga. Pergi. Pergi sana. Aku belum pernah bertanya, kenapa kamu putus dengannya. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Orang yang tidak tahu malu itu, benar-benar tidak menyangka dia seperti itu. Aku bahkan pernah menyukainya.
Kamu tenang saja. Aku tidak akan biarkan dia mengganggumu lagi. Kak Kwang-kwon, kamu tuli atau aku yang berhalusinasi? Telepon berdering, kamu tidak dengar. Halo. Halo Kuan-Kuan. Ibuku sedang sakit di rumah, dia bilang kamarnya pengap. Suruh aku memesan bunga untuk dikirim ke sana. Bisa bantu aku? Baik. Baik, terima kasih. Nona's home. Nyonya meminta Anda masuk. Tante, kondisi tubuh Anda sudah membaik. Tianle menyuruhku mengantarkan bunga untuk Anda. Aku taruh di mana? Sebenarnya aku tidak suka bunga. Aku takut kamu tahu aku yang datang, kamu tidak mau datang. Bagaimana bisa, Tante? Anda adalah Ibu Tianle. Kalau kamu memanggilku, aku pasti akan datang. Ibu Tianle dan kakek Tianle. Dalam hal cinta kamu dan Tianle, memiliki sikap yang berbeda. Pasti kamu sudah tahu ini, kan? Jujur saja, apa yang harus kamu lakukan untuk meninggalkan Tianle kami? Kami sudah putus. Kalau sudah putus, kenapa masih harus berusaha di depan kakek? Berusaha keras? Aku sudah sering melihat gadis seperti kamu. Untuk bisa naik ke atas dan menjadi orang penting, segala cara akan dilakukan. Kamu dan Tianle terlihat putus, tapi sebenarnya ini strategi. Agar bisa mempengaruhi kakek dan membuatnya berpihak padamu. Sejak kamu mengenal Tianle, kamu tidak pernah melepaskannya. Kamu terus memegang erat karena kamu tahu. Ini adalah tangga terbaik untuk masuk ke keluarga kaya, bukan? Tante, bukan seperti itu. Tidak perlu menjelaskan padaku. Kamu buktikan sendiri saja. Aku tidak ingin bicara terlalu keras. Pokoknya urusan pernikahan Tianle harus dengan persetujuanku. Keluarga seperti kami sangat memperhatikan kesetaraan. Meskipun kakek bisa memaklumi latar belakang keluargamu. Tapi aku orang yang kolot. Aku tidak akan pernah setuju. Aku sudah mengatakan semuanya. Kamu anak yang pintar. Apa yang harus dilakukan? Kamu pasti tahu. Aku lelah. Tidak usah antar.
Kuan, ini aku. Bisakah kita bertemu? Baik. Kedepannya mohon bimbingannya, baik tidak masalah. Tuan Ouyang Hao. Bos Zhou. Bos Yo, lama tidak bertemu. Tuan Ouyang, aku sengaja menunggu kamu di sini, menungguku. Menungguku ada apa? Lihat ini. Kuan. Aku ingin kamu bertemu dengan mantan kekasihmu, bernostalgia. Paman. Hari ini aku datang untuk membicarakan urusan bisnis dengan Anda. Tian Li. Bicara urusan bisnis. Ini biasanya dibicarakan oleh ibumu. Kenapa hari ini kamu yang membicarakannya? Aku sudah bekerja selama beberapa waktu. Ditambah lagi, ibuku sekarang sedang sakit. Bagaimana keadaannya sekarang? Saat ini tidak ada masalah besar, dia sedang beristirahat di rumah. Tapi dia selalu memikirkan kasus di pelabuhan Shekou. Tian Li. Karena Komite Shekou telah memberikan hak proyek ini kepadaku untuk mengerjakannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, paman dan bibimu. Sudah membicarakan hal ini denganku. Mereka ingin membangun sebuah mal masa depan di sana, dan aku sudah melihat proposal mereka. Secara pribadi, aku cukup tertarik. Paman, hari ini aku datang untuk membicarakan hal ini. Sebenarnya, kalau bicara tentang arsitektur, aku sama sekali tidak punya kualifikasi untuk berbicara panjang lebar dengan Anda. Tapi dengan reputasi dan pencapaian Anda, apakah sebuah mal benar-benar bisa memuaskan Anda? Jadi kamu datang hari ini untuk membujukku? Paman, sebenarnya aku hanya punya satu ide yang ingin aku bagikan dengan Anda, Paman. Anda tahu Pulau Fantasi? Pulau Fantasy. Itu adalah kampung halaman Peter Pan. Kamu bicara tentang cerita dongeng itu, kan? Ya. Pernahkah Anda berpikir untuk membuat cerita dongeng itu menjadi nyata? Kita bisa membuat taman Pulau Fantasi. Lalu, di pelabuhan Shekou kita punya dua lokasi. Di satu sisi, ada kapal bajak laut skala 1-1, dan di sisi lain, Anda bisa menanam apa saja yang Anda inginkan, bunga, pohon, atau tanaman. Kita bisa membuatnya seperti hutan primitif. Bayangkan, bukankah ini seperti Pulau Fantasi? Di benak anak-anak? Benar, kan? Ini adalah surga di hati setiap anak. Bukan hanya anak-anak, aku juga akan pergi ke sana. Aku pasti akan pergi ke sana saat aku sedih. Tidak. Aku juga akan pergi ke sana saat aku senang. Karena di tempat ini, semua impianmu akan menjadi kenyataan. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang berbicara dengan Paman tentang sebuah proyek. Ayah, ada waktu untuk makan siang bersamaku? ITU. Ayah masih ada urusan hari ini. Tianle ada di sini. Tianle, kamu mau makan siang bersamaku? Paman, konsep yang saya bicarakan tadi. Saya akan segera membuat proposal. Dan akan segera menunjukkannya kepada Anda. Oke, saya mengerti. Begini saja. Kamu bisa makan siang dengan Yuing? Baik. Ayo, ayah, saya pergi. Paman, saya akan segera menyelesaikannya. Minggu depan saya akan memberikannya kepada Anda. Menjadi, percayalah.
Kakak Li, kenapa tiba-tiba ingin mengajak saya makan siang? Apakah mengajak teman makan siang perlu alasan? Maaf, 2 hari ini saya sangat kacau, jadi hari ini biar saya yang bayar, ya? Kamu tidak perlu sungkan. Karena saya ingin mendapatkan jawaban yang saya inginkan dari mulutmu. Saya harus membuatmu kenyang dulu, saya tahu. Saya berjanji tidak akan memaksamu. Tapi akhir-akhir ini, karena ada beberapa hal, jadi saya pikir. Maaf, Kakak Li. Jadi, ini jawabanmu. Saya tahu kamu baik padaku. Tapi justru karena itu, saya harus lebih jujur padamu. Tidak boleh menipumu, jadi Saya mengerti semuanya. saya benar-benar bodoh. Menolak orang sebaik kamu. Dan menyakiti hatimu. Ini salahku, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini olehmu. Maaf, Kakak Li. Sekarang saya yang ditolak, bukan kamu. Kenapa sepertinya kamu lebih sedih daripada saya? Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Duduk dulu. Ini restoran tema kami, ada beberapa hidangan yang sangat enak. Kamu bisa mencobanya nanti. Kebetulan sekali, ternyata bertemu di sini. Kak Hakyunjun, setiap kali mau ajak kamu makan siang, kamu selalu bilang sibuk. Kebetulan ketemu hari ini, nggak keberatan duduk bareng kan? Enak juga. Soalnya keahlian koki di sini bagus banget. Harusnya dikembangkan lebih banyak menu lagi. Gimana menurutmu? Restorannya baru buka. Kurang tepat kalau ganti menu baru sekarang. Iya juga sih. Soal ini kamu lebih ahli. Tapi karena ketemu kamu di sini, aku mau bahas soal proyek pengembangan baru. Waktu makan, jangan bahas kerjaan deh. Nanti jadi susah cerna. Ganti topik aja. Kuan-kuan, hari ini kamu ganti bunga. Buat ibuku. Udah. Dia bilang apa enggak? Cewek kayak kamu udah biasa kulihat. Segala cara pasti dicoba. Kamu pura-pura putus sama Tianle. Itu cuma strategi. Biar bisa mendekati ayahnya. Bikin ayahnya berpihak ke kamu. Sejak kenal Tianle, kamu nggak pernah lepasin dia. Daiseng kerem erat-erat. Soal kamu tahu, ini jalan terbaik masuk keluarga kaya. Nggak bilang apa-apa. Makan pelan-pelan, nanti tersedak. Pelan-pelan aja, nggak ada yang berebut. Kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Maaf ya, malu banget. Ini bukan pertama kalinya kamu memalukan di depan umum. Malu-maluin aja. Ngapain melototin aku? Kamu kenapa hari ini aneh banget? Kok makan banyak amat? Tianle, tolong jangan pakai sikap kayak gini. Waktu bicara sama Kuan-Kuan, oke? Terus, barusan kamu bilang,
Suruh Kuan-Kuan kasih bunga ke ibumu. Menurutku, suruh mantan pacar kasih bunga. Itu hal yang kurang tepat. Sebenarnya ada masalah apa sih? Aku tekankan lagi, tolong jangan pakai sikap kayak gini. Waktu bicara sama Kuan-Kuan. Nggak usah khawatirin mereka. Kak Yunjung, ini Kumakara mereka berdua. Saling berinteraksi yang unik. Tianle cuma suka cari perhatian aja, sok jagoan. Di belakang dia baik banget sama Kuan-Kuan. Sangat lembut dan perhatian. Benar kan, Kuan-Kuan? Tianle, lebih baik kamu sedikit menahan diri. Selalu membuat orang salah paham. Salah dong. Kapan aku pernah baik padanya? Aku tidak pernah baik padanya. Masih mau dicap pakai wasabi nih. Celupkan ke kecap. Lehei, gone? Tianle cukup perhatian. Terserah, kalau kamu suka ya celup saja. Aku dan Kuan-Kuan itu benar-benar sudah putus total. Kenapa aku menyuruhnya mengantarkan bunga untukku? Karena dia memang penjual bunga, kedua aku berbaik hati. Aku ingin membantu bisnis mantan pacarku. Kami benar-benar sudah putus total. Tidak ada perasaan sama sekali. Aku dan Tianle benar-benar sudah putus. Aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Maaf, aku ada urusan, aku harus pergi dulu. Mengganggu kalian semua. Kuan-Kuan, Yunjing kakak. Aku ingin sekalian membahas sesuatu denganmu. Ada apa-apa bicaranya di kantor saja. Tianle, apa kamu tidak merasa kalau Kakak Yunsen sepertinya sangat peduli pada Kuan-Kuan? Dia sebelumnya memang seperti itu pada Kuan-Kuan. Apa kamu mau makan lagi? Kita pesan lagi yang kamu suka. Nggak usah, makan saja. Mantan pacar siapa? Urusan apa sama aku? Siapa mantan pacarmu? Siapa yang peduli jadi mantan pacarmu? Mereka pacaran, urusan apa sama aku? Aku sama sekali tidak peduli pada Zhong Kuan-Kuan, sama sekali tidak peduli. Halo, Jingya. Aku baru saja selesai makan. Baik, aku segera kembali. Semangat, Zhong Kuan-Kuan. Bekerja keras, jangan banyak pikiran. Semangat, semangat. Aku bukan bayi depan, aku akan tumbuh besar. Aku akan membangun pulau fantasi milikku sendiri. Dan Yuing, kamu tunggu saja. Aku akan menjadikanmu tuan pulau fantasi. Kami benar-benar sudah putus total, tidak ada perasaan sama sekali. Benar-benar tidak ada. Kok masih ada yang tidur di mobil?
Nona, kenapa tertidur? Sudah sampai terminal akhir. Terminal akhir? Ya. Jingya. Aku salah naik bus. Lumayanlah, aku akan segera kembali. Terima kasih. Karena hubungan dengan Duan Tianle, kan? Bagaimana mungkin? Kamu tahu, kami hanya berpura-pura jadi pasangan. Kami sama sekali bukan pacar. Lagi pula, dia juga tidak menyukaiku. Tidak ada perasaan sama sekali padaku. Kamu tidak perlu bilang, aku sudah tahu. Maksudku, kamu bukan sedang berakting dengannya, tapi benar-benar menyukainya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Sangat konyol. Kalau kamu minum seperti ini, nanti tersedak lagi. Jangan terlalu baik padaku. Kenapa? Karena tidak bisa membalas perasaanku. Jadi merasa bersalah? Jangan pernah bilang maaf padaku. Karena 3 kata yang paling menyakitkan dalam cinta adalah maaf. Lagi pula, meskipun kamu bilang, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak berniat menyerah padamu. Jika pesaingku adalah Duan Tianle, aku tidak akan menyerah. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Cinta sebenarnya dimulai dari kapan? Tapi apakah bisa dicabut dengan bersih? Atau kalau sudah dicabut, apakah benar-benar berguna? Mungkinkah diam-diam dia muncul dalam bentuk lain? Aku mencintainya. Dia mencintai dia. Dia mencintai dia yang lain. Surat perintah sudah turun. Kita semua harus siap untuk serah terima. Sebenarnya siapa mencintai siapa? Apakah kita benar-benar tahu? Ini yang kelima kalinya. Ini bunga yang kamu rusak hari ini, yang kelima. Maaf ya, aku tidak sengaja. Tolong jangan sakiti bunga-bunga ini lagi. Kalau dipotong terus, toko bunga nggak ada yang jual. Ada apa sih? Cepat bilang, pasti lagi. Sedih karena cinta, pusing karena asmara.
Ini Duan Tianle kenapa perusahaan? Bukan Duan Tianle, tapi Kak Yun Zheng. Itu Kak Yun Zheng. Kak Yun Zheng yang mana? Kamu bohong, kemarin kamu bilang. Kalian berdua nggak ada hubungan apa-apa. Bukan aku kemarin, aku juga nggak tahu soal ini. Kak Jin Fan, apakah ini benar-benar tidak masuk akal? Ya dong, kakak kenapa segitu hebohnya? Kayaknya Kuan-Kuan ngejodohin pacar kamu aja. Ayah. Bukan, aku nggak maksud begitu. Aku senang buat Kuan-Kuan. Aku cuma ketemu direktur beberapa kali. Tapi aku yakin banget, dia pasti pria yang baik. Dewasa, stabil, dan berwibawa. Itu artinya lebih tua dong, nggak bagus itu. Bersama orang tua nggak ada semangatnya. Lebih baik Tianle, muda, lucu, dan asyik. Sayangnya masih ada sedikit aroma playboy. Kalau menurut aku, Kiao Heng lebih baik. Cerdas dan berbakat. Jauh lebih baik darinya. Ada hubungan apa dengan Kiao Heng? Dia juga nembak Kuan-Kuan? Aku cuma ngomong aja. Dia suka sama Kuan-Kuan. Nggak, aku nggak perhatian. Aku cuma ngomong aja. Nggak. Kalau gitu, Tianle bakal suka sama aku nggak? Mimpi kali kamu. Mama. Pernah nggak Mama bingung karena cinta? Berjuang juga? Aku bisa nggak punya cinta seperti Mama dan Papa? Manis dan nikmat. Cinta seperti coklat. Mama, gimana? Ada perbaikan gak? Melihat kamu berkembang, aku jadi lebih baik. Ini, aku buatkan coklat panas untuk Mama. Coklat. Buat apa masa ini? Udah gede, bukan anak kecil. Ini minuman buat anak-anak. Minum aja, ngapain dibedain orang dewasa sama anak-anak? Pelen. Enak banget, ya? Aku berangkat kerja, ya? Oh ya, dengar-dengar kamu kencan sama Yuing, ya? Kamu ngapain sih ngurusin HR? Tolong aku pindahkan sekretaris si lewat itu. Ke bagian sebelah sisi Kamu ngapain sih? Ngapain sih? Bukan sekretaris Kin yang bilang. Lalu siapa yang bilang? Aku yang telepon ayahnya Yuing. Ayahnya bilang, kamu baru keluar dari kantor. Bilang habis makan sama Yuing. Mama, jangan selalu campur aduk dua hal ini, ya? Proyek kerjasama adalah proyek kerjasama. Yuing adalah Yuing. Aku nggak mungkin di proyek kerjasama. Mendekati Yuing. Kamu masih mikirin si Zhong Kuan-Kuan, ya? Udah berapa kali aku bilang. Ini nggak ada hubungannya sama Kuan-Kuan. Pokoknya kamu baik-baik aja sama Yuing. Selesai Zhong Kuan-Kuan. Udah selesai, dia nggak akan ganggu kamu lagi. Maksudnya apa? Kamu bilang udah selesai? Apa kamu ngomong apa-apa sama Kuan-Kuan? Jangan tanya aku ngomong apa. Cewek yang cari muka. Nggak pilih-pilih cara, apa perlu aku ngomong apa? Pokoknya aku kasih tahu, dia nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu juga jangan cari dia, dengar ya? Baik-baik aja sama Yuing. Oke, dengar. Aku berangkat kerja. Kembalikan HP-ku.
Hello. Ada bunga tulip nggak? Bunga tulip hari ini udah habis. Nggak apa-apa, lain kali aja aku beli. Kamu jam berapa pulang? Mau makan bareng nggak? Orang tua aku ada acara malam ini, nggak makan di rumah. Teman-teman cewek aku semua ada kencan. Aku paling benci makan sendirian, kesepian banget. Bunga juga nggak kebeli. Kalau kamu nggak ada acara, temani aku makan, ya? Tolong dong. Kalau kamu juga ada kencan. Nggak, aku nggak ada kencan. Aku harus nunggu teman kantor aku balik dulu, ya? Oke, nggak masalah. Aku temani kamu nunggu mereka balik. Hey Carmenella Pon. Bukan pacarku. Aku dan Tianle sudah putus. Ayah. Ayah. Aku bilang Song Kuan. Sudah menelepon berkali-kali. Kamu tidak mengangkat telepon. Apa maksudmu? Setelah pulang kerja, tidak pulang ke rumah, mau kemana? Lele, Tianlu. Sini. Wah, banyak sekali makanannya. Tianle, sudah lama kamu tidak datang ke sini. Kenapa hari ini datang? Kebetulan aku ada urusan di sekitar sini, jadi aku berpikir. Mampir untuk makan bersama kamu. Kalimat itu yang aku suka dengar. Aku sedang bosan, mari minum dengan paman. Tentu saja, Paman Song tidak pulang sebelum mabuk. Eyo. Belakangan ini, untuk mencari inspirasi membuka restoran baru, aku dan kakak Yun Seng sering keluar. Mencari tempat makan, restoran ini enak, coba deh. Bagaimana? Enak, kan? Terakhir kali kamu makan bersama kakak Yun Seng, kamu kenal dekat dengannya? Saat di resort. Kakak Yunzeng adalah atasan saya setelah berpisah. Kami pikir tidak akan bertemu lagi, tapi ternyata kebetulan bertemu lagi di Shenzhen. Ternyata kalian pernah bekerja bersama, sekarang bertemu lagi. Pantasan kakak Yun Seng memberikan perhatian khusus padamu. Kakak Li orangnya baik saat di resort. Dia sudah cukup memperhatikan saya. Di sini juga memperhatikan saya. Ayahmu? Iya, ayahku. Dari penampilanmu, seperti pacar. Tidak, benar-benar tidak. Aku dan Tianle sudah putus. Aku tidak bilang itu Tianle. Mungkin bukan pacar baru? Siapapun itu, telepon sudah berdering sepanjang malam. Angkat saja. Halo. Kamu tuli ya? Tidak dengar? Ayah, aku baru pulang kerja, aku makan dengan teman. Siapa ayahmu? Dengar baik-baik, aku Duan Tianle. Kamu ngapain? Aku sibuk, tidak ada waktu bicara denganmu. Kamu memang harus seperti ini, ya? Kalau ayahmu pergi mencari orang untuk berjudi, aku tidak akan peduli. Bukan apa yang kamu bilang, ayahku mau pergi berjudi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Paman Song, kamu tidak boleh pergi. Paman Song, Kuan tidak mengizinkanmu pergi. Paman Song, kamu tidak boleh pergi. Paman Song. Aku bilang, aku hampir tidak bisa menahannya jika kamu tidak segera kembali.
Dia akan pergi. Paman Song, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Anggur yang enak. Jangan biarkan dia keluar. Kamu jaga dia, dengar? Baiklah. Maaf, keluarga kami ada urusan mendadak. Aku harus pulang dulu. Tidak apa-apa, kamu pulang saja. Tidak perlu memikirkan aku. Lain kali aku pasti akan mengundangmu, oke? Baik, kamu sibuk saja. Pergi. Direktur, aku mengerti. Anda punya kesulitan Anda. Perusahaan punya pertimbangan perusahaan. Aku mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Hello. Saya Lee Yun Seng. Anda siapa? Hello. Duan Tianle, ayah. Jangan-jangan ayahku benar-benar kabur. Ayah. Minum berapa banyak? Bau alkohol semua, setidaknya tidak pergi berjudi. Duan Tianle tidak buruk juga. Terlihat tidak bisa diandalkan, tapi bekerja cukup efisien. Tidak membiarkanmu pergi berjudi, malah membawamu ke tempat tidur. Anak itu pergi kemana? Duan Tianle. Duan Tianle. Kamu salah memeluk orang. Aku bukan Ruan Yuying.
Bodoh, kasih tempat tidur untukku tidur, kamu tidur di sini. Tidak takut kedinginan? Pagi Tianle. Pagi. Ibu bangun pagi sekali. Anakku, jarang sekali bangun pagi. Baju sudah dipakai. Kenapa jarang? Sekarang aku bangun pagi setiap hari. Dan hari ini adalah hari penting. Untuk menyerahkan kasus ke Master Ruan, aku tidak bisa tidur. Jangan bohong. Aku sudah tahu. Aku tahu kamu dan para elit Departemen Perencanaan Perusahaan. Untuk kasus Sheko itu. Sudah begadang beberapa malam. Kamu bilang ini, aku kira kamu mau bilang apa. Kerjakan, harus dikerjakan sepenuh hati. Jangan sampai ada penyesalan. Sudah capek-capek ya. Dan juga, tugas meyakinkan Master Ruan. Ada di pundakmu. Tenang, serahkan padaku. Apa baunya ini? Kepala rumah tangga Su, hari ini sarapan ada anggur? Tidak, sarapan kok ada anggur. Kenapa baunya seperti anggur ya? Aku kok lupa waktu, sibuk sekali hari ini. Bu, aku mandi dulu, habis itu aku temani sarapan. Sudah hampir ganti shift. Sudah besar masih ceroboh. Masuk. Bos, gimana? Semuanya sudah siap? Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Tempat biasa. Di mana itu? Tempat biasa apa? Chen, hari ini kamu tidak perlu ikut aku ke keluarga Luan. Ada hal yang lebih penting untuk kamu lakukan. Silakan perintahkan. Jangan bayarkan duan tiang lumangko. Siap.
Jam 12 siang, tempat biasa. Pergi atau tidak? Halo, pesan bunga ya. Baik, mau dikirim kemana? Tolong beritahu alamatnya dulu. Pergi, tidak, pergi. Pergi. Sudahlah. Aku akan lihat apa yang dia mau lakukan. Tapi tempat biasa itu di mana ya? Apa? Kirim barang. Sekarang? Pihaknya meminta kamu yang kirim. Alamatnya ada di sini. Ambil. Siapa yang minta orang tertentu untuk kirim barang? Cepat kirim ya. Jirui. Pak, semua pesanan Anda sudah siap. Mau dihidangkan sekarang? Bagaimana kalau tunggu sebentar lagi? Baik. Maaf, apakah ini Jirui? Tolong tanda tangan untuk bunganya. Saya Jirui. Aku merindukanmu. Setelah berpisah, aku baru tahu aku melakukan banyak hal bodoh. Aku merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Kuan Kuan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Pelayan. Bayar, tidak perlu kembalian. Hati-hati di jalan. Kuan Kuan. Kamu masih marah padaku ya? Maaf, Pak. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamu membenciku, aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada cinta, dari mana datangnya kebencian? Jadi aku tidak menyalahkanmu. Mungkin Anda salah, Pak. Aku tidak mencintai atau membencimu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Lepaskan! Kamu bilang, kamu sudah bilang ini ke berapa orang? Aku tidak, aku bersumpah. Benar-benar tidak. Lalu mantan pacarmu itu? Kamu putus denganku karena dia. Mantan pacarmu itu?
Dia tidak penting, oke? Lagi pula kami sudah putus. Dia tidak penting, lalu dia yang mengirim bunga ini juga tidak penting. Kamu tahu siapa yang mengirim bunga ini? Aku sendiri. Kamu mengirim bunga untuk dirimu sendiri? Karena aku ingin bertemu denganmu. Aku tahu. Kamu pasti tidak mau bertemu denganku. Jadi aku mengambil cara ini. Kuang. Mari kita rujuk. Halo, Halo, Jingya. Di mana Kuan-Kuan? Kuan-Kuan sedang mengantar barang. Cepat cari tahu, alamat pengirimannya di mana? Cepat. Tunggu sebentar. Halo, alamatnya di pusat pantai, distrik Nanshan. Gedung A, lantai 608, Haibin Building. Bukankah kamu sudah punya pacar? Tolong jangan sebut nama Yao Anluo di depanku. Apa yang dia punya untuk dibandingkan denganmu? Dia cuma seorang gadis yang tidak tahu diri. Yang hanya bisa bertingkah dan marah-marah. Aku sudah muak dengannya. Jadi kalian sudah putus, ya? Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu. Ada perasaan yang tidak bisa diputus antara kita. Oh Yang Hao, Anluo. Kamu datang? perusahaan keluarga saya bisa datang kapan saja, tidak perlu lapor padamu. Aku ingat kamu. Kenapa dia bisa di sini? Aku tanya kamu. Dia datang untuk mengirim bunga. Lihat, mawar putih kesukaanmu, sebenarnya aku mau kasih kejutan. Tapi ketahuan sama kamu. Lihat, cantik kan? Kamu ngapain? Oh Yang Hao, kamu ngapain? Sialan, berani-beraninya merebut pacarku. Sayang, dia masih belum bisa move on, tapi aku sudah tidak mencintainya lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memutuskan dia. Lepaskan. Aku bersumpah. Bahkan jika dia mengejarku sampai ke Shenzhen, aku tidak akan peduli padanya. Hanya kamu yang ada di hatiku. Lepaskan atau tidak? Aku mencintaimu. Anluo. Anluo, menjauh, kamu dengar aku. Anluo, ini bukan seperti yang kamu pikir, kamu mengganggu. Sungguh, dengar aku, Anluo, pergi. Aku hanya mencintaimu, kamu harus tahu itu, kan? Kamu ngapain? Anluo, dengar aku. Aku pernah berpikir, ketika kita bertemu lagi, aku mungkin akan sedih, sakit, dan kecewa. Bahkan mungkin akan memaafkannya. Tapi yang tidak kusangka adalah, ketika aku melihat wajah yang pernah kucintai ini lagi, sangat asing. Tapi dia adalah orang yang pernah kucintai. Meskipun dia menjadi begitu buruk. Ada masa lalu antara kalian berdua. Pada akhirnya, tidak bisa dihapus. Lagi pula, waktu itu dan kenangan masa lalu. Semua itu benar-benar pernah terjadi. Oh Yang Hao, hari ini kita sudah selesai.